Pada dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan yang sangat sejahtera yang berada di lembah pegunungan yang sangat damai. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijak dan dermawan bernama Prabu Swanalaya. Raja tersebut memiliki seorang istri yang sangat cantik dan setia. Seorang istri tersebut bernama Ratu Purbamana. Seluruh warga pada kerajaan tersebut hidup makmur dan aman di bawah kepemimpinan sang raja. Suatu saat sang raja sedang berburu di hutan Gunung Mas, tanpa sengaja ia membunuh seekor rusa. Membunuh hewan di tempat tersebut sangat dilarang karena hutan Gunung Mas dianggap sangat suci. Bertahun-tahun berlalu. Setelah kejadian tersebut, sang raja dan ratu mulai khawatir karena mereka belum juga dikaruniai seorang keturunan. Mereka mencoba untuk meminum berbagai obat, namun obat-obatan tersebut seperti tidak ada khasiatnya di tubuh mereka. Akhirnya, mereka menemui seorang ahli nujum yang ada di lingkungan istana. Sang ahli nujum menerawang jika nasib mereka ini disebabkan karena pantangan yang pernah ia langgar. Sang ahli nujum menyarankan sang raja untuk bertapa meminta pengampunan atas pelanggaran yang pernah ia lakukan. Sang raja pun pergi ke dalam hutan. Ia bertapa di dalam hutan selama 1 bulan lamanya untuk meminta pengampunan atas suatu pelanggaran yang pernah ia lakukan. Setelah sekian lama, sang raja pergi ke hutan untuk bermeditasi. Akhirnya sang raja kembali ke dalam istana. Sang ratu yang telah lama menunggu menyambut sang raja dengan penuh gembira. Sang raja dan ratu pun sangat berharap jika meditasi yang dilakukan dapat membawa hasil dan dapat membawa keturunan untuk mereka. 2 bulan berlalu. Setelah sekian lama penantiannya, akhirnya sang ratu mendapatkan kehamilan pertamanya. Seluruh istana menyambut berita tersebut dengan gembira. 9 bulan pun berlalu. Akhirnya sang ratu melahirkan seorang putri yang cantik jelita yang dinamai Dewi Kunjung Biru. Sang putri pun tumbuh menjadi seorang anak yang sangat cantik. Sebagai seorang anak yang sudah sangat dinantikan oleh seorang orang tuanya dan seluruh warga kerajaan, membuatnya sangat dicintai dan dimanjakan oleh seluruh kalangan istana dan juga oleh orang tuanya. Sang putri pun tumbuh menjadi seorang anak yang sangat cantik. Sebagai seorang anak yang sudah sangat dinantikan oleh orang tuanya dan seluruh warga kerajaan, membuatnya sangat dicintai dan dimanjakan. Seluruh keinginannya selalu dipenuhi oleh seorang raja dan ratu. Tak terasa, sudah 11 tahun berlalu. Kini sang putri sudah menjadi seorang remaja. Ia tumbuh penuh dengan kasih sayang yang diberikan oleh keluarga dan juga seisi istana. Sebagai seorang anak yang selalu dinantikan, ia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Pada suatu hari, saat sang putri meminta suatu keinginan kepada sang raja langsung mengabulkan keinginan tersebut tanpa memikirkan hal tersebut 2 kali. Tak terasa, sudah 11 tahun berlalu. Kini, sang putri sudah menjadi remaja. Parasnya masih tetap cantik,
Namun, perilakunya berubah menjadi sangat buruk karena terlalu banyak dimanjakan. Saat ini adalah hari ulang tahunnya. Seluruh istana merayakan hari kelahirannya ini dengan penuh gembira. Sang raja memesankan perhiasan terindah kepada pengrajin perhiasan terbaik. Perhiasan itu dibuat dengan permata yang telah ditambang oleh warga desa khusus untuk ulang tahun sang putri. Hari perayaan ulang tahun sang putri pun sudah tiba. Seisi istana pun merayakan ulang tahun tersebut. Sang raja memberikan hadiah yang sangat indah berupa kalung yang dihiasi permata. Namun, sang putri menolak pemberian tersebut dan mengatakan bahwa kalung tersebut terlihat sangat jelek dan dia tidak ingin untuk memakainya. Sang ratu pun berubah ekspresinya. Mendengar hal tersebut, sang ratu pun menjadi sangat sedih. Ia menangis karena apa yang sudah dikatakan oleh putrinya tersebut. Melihat kesedihan sang ratu, seisi istana pun ikut terharu. Walaupun seperti itu, sang putri tetap teguh pada pendiriannya bahwa dia tidak ingin menerima pemberian dari sang ayah dan juga orang-orang yang sudah menyiapkan hadiahnya tersebut. Pada akhirnya, sang putri pun meninggalkan ruangan tersebut. Meninggalkan seorang ratu dan juga seisi istana yang masih bersedih. Tak terasa, sudah berjam-jam sang ratu dan seisi istana menangis. Dan akhirnya suatu mukjizat pun terjadi. Air mata sang ratu dan warga-warga istana pun berubah menjadi sebuah danau yang indah. Air tersebut melarutkan permata yang ada dan menjadikan warna telaga tersebut menjadi berwarna-warni. Dan telaga tersebut dinamai dengan Telaga Warna yang sampai saat ini keindahannya dapat dilihat dengan mata.